Assalamualaikum warahmatullah. Hari ini mau pergi belanja ya karena libur. Tadi langit ini gelap ya. Tiba-tiba turun salju deras. Dingin sekali. Jadi saya keluarnya agak siang ini jam 12:30. Saljunya sudah berhenti. Langitnya juga balik jadi biru lagi ya. Ini lagi jalan menuju stasiun kereta. Tadi mau naik sepeda, cuma kan anginnya kencang, jadi pasti lebih dingin kalau naik sepeda ya. Saya putuskan jalan kaki sama teman saya ini dari kota Kendari ya, namanya Ilyas. Dia KKN di sini ya, bukan kerja, KKN dari kampus UHO Kendari sampai sini 1 tahun ya. Jadi programnya itu, nama programnya apa? Nama internship ya. Internship beda sama Kensus ya, internship. Jadi dia jatahnya 1 tahun. Jadi kalau anak internship itu di sini memang dikasih pekerjaan, dikasih gaji juga sama kayak Kensus. Cuma kan Kensus 100% kerja ya. Kalau internship kan tidak kerja-kerja amat ya. Iya. Cuma tetap gajinya tetap dapat Sambil belajar kan. Iya, Sambil soalnya, belajar. soalnya mereka kan sambil kuliah juga kan, sambil ngurusin kuliahnya yang di Indonesia. Ngeri, dingin sekali. Jadi kalau anak internship nanti kalau selesai 1 tahun bisa ambil magang atau bisa loncat TG juga bisa ya. Cuma kalau sudah lulus S1 engineering pun bisa. Jadi mereka banyak pilihannya ya. Kerjaan ini berat, ini namanya Asiba di Jepang ini ya. Ini Asiba atau scaffolding. Ini berat ini kerjanya karena angkat-angkat besi. Angkat besi juga berat, terus di ketinggian. Nah ini ada. Kalau kita mau nyebrang di Jepang, pastikan tengok kanan kiri ya baru kita nyebrang. Jepang ini bahaya sekali ya. Asal gas kalau naik mobil. Lebih bahaya dari Indonesia sih ya. Kalau Indonesia kan bisa kira-kira, kalau orang Jepang tuh kira-kiranya nggak ada perkiraan ya. Kebanyakan yang kendarai mobil juga orang-orang yang sudah berumur ya. Orang agak tua. Dingin. Ini juga ini kantor pengiriman barang. Kalau di Indonesia namanya JNT atau JNE, yang di sini Kuroneko, Sagawa juga. Jadi mau kalau kirim barang untuk dikirim ke seluruh Jepang bisa pakai ini ya. Ini Kuroneko atau kucing hitam ya. Jasa pengantar barang kurir di Jepang. Masuk lorong-lorong ini. Orang ya, kita lewat jalan-jalan tikus supaya nggak berbahaya. Soalnya kita lagi jalan kaki sambil pegang HP, kadang kita yang nggak fokus ya. Takut ditabrak orang. Ya, di Jepang ini banyak ya kayak taman-taman begini nih, taman untuk bermain. Segala umur bisa ya bermain sini. Anak SD, anak TK sering main di sini, anak SMA, orang dewasa juga sering main. Jogging ya, jogging begitu. Nih bagusnya Jepang ini, peduli ya untuk keselamatan anak-anak. Jadi ini ada tulisan Tobida Shichui ya, bahaya Tobida Shichui itu artinya hati-hati. Biasanya tiba-tiba anak-anak muncul ya. Nah begitu. Ini ada stiker juga, ini keren ini. Kayak kelihatan ya. Biar depan rumah orang. Nanti dikira maling. Tiap sudut tikungan begitu pasti dikasih peringatan untuk pengendara agar hati-hati begitu. Karena anak-anak Jepang kadang-kadang langsung muncul ya. Muncul pergi ke tengah jalan kan bahaya. Mas Ilyas ini Masya Allah ya, hampir 1 tahun di sini sudah ganteng saja.
berubah mukanya kena angin Jepang ya. Nah, ini sudah masuk jalan raya, saya matikan dulu. Ntar lanjut lagi. Sudah di dalam stasiun ya. Cuma salju lagi turun, ini di belakang lagi turun salju. Dingin sekali, terus banyak anak-anak SMA juga di sini ya. Anak SMA banyak pakai rok-rok pendek. Ngeri ya, sampai pink semua. Nah, sekalian SMA kedinginan juga di sini. Oh, ini saljunya deras nih. Saljunya deras. Kita tunggu dulu, tunggu keretanya, nggak tahu sampai jam berapa. Kurang 6 menit lagi sih keretanya. Kami sudah turun dari Eki ya, dari stasiun kami sudah turun. Ini mau beli belanja tempe dulu di apa namanya, Gyomusupa ya. Belanja tempe di Gyomusupa dulu. Habis itu kita pergi ke toko Vietnam untuk beli bumbu-bumbu Indonesia ya, kayak bumbu saset begitu. Nah, kalau mau masak blender sendiri bumbunya nggak lengkap, jadi kita harus beli bumbu saset ya. Ini banyak jual makanan ya, takoyaki apa begitu bagus di sini. Ini dekat-dekat apa namanya, dekat stasiun ya. Sebelah belakang saya itu ada kereta berhenti satu. Kita masuk tempat belanja. Sepi ya, hari Minggu padahal. Mungkin orang-orang kedinginan jadi tidak pada belanja di sini. Nah, masuk dulu, kita pergi belanja. Tempe, halo Mas, mau ke mana? Ketemu ini teman yang dari Medan ya. Yang main bola itu kan? Iyalah. Mas Andre ini. Bangke. Hati ya. Beli apa ini? Tempe. Coba lihat harganya berapa Mas Ilnya? 388 yen. 40.000 ya? 40.000 lah kurang lebih. Iya. Berapa gram itu? 450 gram. 450 gram. Coba kita lihat tempenya. Nah ini ya, tempe Jepang ya. 450 gram harganya 40.000. 40.000. Kalau di Indonesia ini paling 5.000 ini. Paling 5.000 ya. 5.000 ya. Iyalah. Ambil sebanyak-banyaknya, jangan dikasih anak Indonesia yang lain. Nah, sisakan lah ya untuk mereka ya. Karena biasanya anak yang ini yang baru lihat tempe dihabiskan ya biasanya ya. Sini ya, saya akan belanja tempe dulu di sini ya. Tempe dan tempe saja lah. Karena kalau untuk daging halal kita pergi di toko Vietnam ya nanti ya. Saya ambil dulu ini tempe. Dua lah. Ambil dua ya, karena udah lama juga nggak makan tempe, berbulan-bulan nggak makan tempe ya. Kita ambil dua. Sini juga ada. Sini Reito Sokuhin ya, atau bahan-bahan yang beku begitu, sayur begini banyak itu. Untuk di sini saya beli tempe saja. Jadi kami sudah beli tempe dan ikan goreng ya, Mas Ilyas ya. Nih, Masya Allah. Tinggal kita cari bumbu jadi, bumbu saset itu ekinya ya, ekinya di atas. Kita beli bumbu saset. Ini latihan apa Mas Ilyas namanya? Latihan PD ya? Pegang kamera ini nggak pede terus malu dilihat orang Jepang. Cuma kami latihan bodo amat ya. Biar nih malu-malu. Sekarang kita menuju ke toko Vietnam ya, atau warungnya orang Vietnam. Jadi yang punya itu orang Vietnam, cuma dia jualan berbagai macam bumbu khas Asia Tenggara termasuk Indonesia ya.
Di sana itu nanti dijual bumbu Vietnam, Thailand, Kamboja, Indonesia, semuanya ada ya bumbu. Jadi yang saya mau beli nanti di toko Vietnam apa ya? Oh, ini ada restoran Vietnam juga, saya baru tahu ya. Hanoi Kitchen. Ya. Gak tahu ini ada restoran Vietnam ini ya di sini ya. Gak tahu menunya apa. Kayaknya burger ya atau apa. Kita jalan dulu. Ini kondisinya di Jepang ya. Ini tuh termasuk tengah kota ya. Ini tengah perkotaan, cuma ini di dalam gang-gang begitu. Jadi banyak warung-warung ya, warung makan. Banyak di sini ya. Di sini kalau ini ada tempat parkir juga di Jepang ya. Ini parkiran. Ya ini. Itu mas. Iya tempat sampah kayak. Ada parkiran juga. Parkiran di sini bayarnya mahal ya, per jamnya sampai berapa itu per jamnya? Oh, bukan itu untuk sepeda itu, kalau untuk mobil mahal. Ini masuk mas. Mau parkir badan nggak kamu? Nggak bawa mobil ya. Itu. Ada parkirannya. Jadi di Jepang tuh yang mahal bukan biaya beli mobilnya, cuma biaya parkirnya yang mahal ya. Kalau kita punya kendaraan, nggak punya tempat parkir juga malah boros di parkiran ya, bayarnya. Boros parkirannya. Ini parkiran kayak begini nih. Ini parkiran khusus orang yang mau belanja di sekitaran stasiun sini ya. Ini juga lihat ada toko-toko yang sudah tua ya. Ini sudah berkarat. Ada mobil toko-toko yang sudah berkarat. Bangunan lama ya. Nih, bangunan lama. Di Jepang memang mengalami kemunduran ya. Mungkin tahun 80-an, 90-an mereka berjaya. Pas di tahun 2000-an ke atas begini kan sudah apa ya? Sudah tidak bisa maju lagi. Ini toko rokok yang toko rokok. Sudah tutup juga tokonya. Sudah ini sudah tergerus oleh zaman ya. Tadi sepi kan, belakang kan ya sepi ini. Ada mobil lagi di belakang. Sudah sampai di jalan utama. Ini sebelah kiri itu jalan utama ya. Sebelah kiri kita lanjut lagi. Oh, di depan toko Vietnam ternyata sudah banyak orang ya. Kayaknya itu orang-orang Vietnam deh. Atau enggak orang Indonesia ya. Cuma dilihat dari gerak-geriknya kayak orang Asia Tenggara ya. Kan suka berkumpul di depan bangunan, depan tokonya orang. Saya kira Shinkansen. Nggak ada. Di belakang itu ada stasiun, jadi bisa kita lihat Shinkansen lewat di sana ya. Di atas sana. Nih, toko Vietnam nampak depan. Video kan. Depan ya. Kelihatan orang-orang Vietnam tadi belanja. Kan kami sudah masuk di toko Vietnam ya. Jadi penjualnya juga orang Vietnam, yang punya toko orang Vietnam, pelanggannya kebanyakan orang Vietnam juga. Tapi ini dijual apa? Minuman teh pucuk. Ya, minuman dari Indonesia dijual di sini ada. Nah, ini kue dari Indonesia juga ada ya di sini. Kue begini. Oke. Terus kangkung ya. Ini kangkung ada. Ada kangkung sama apa ini? Seledri. Yes, ada seledri, terus ada jantung pisang ya, harganya 100.000 loh jantung pisang. 110.000 mahal sekali jantung pisang. Jadi kalau bisa ambil dari Indonesia, saya mau jual di sini kaya kayaknya ya. Jual jantung pisang lah. Karena di sini lengkap bumbu-bumbu dari berbagai negara Asia Tenggara ya. Oh, ternyata dari Asia mana? Bagian-bagian India juga dijual di sini ternyata. Saya mau beli cabai ya, karena cabai ini
wajib untuk masakan Indonesia. Ini saya mau ambil cabai dulu. Tinggal cabai hijau ya. Cabai hijau harganya berapa? 300 yen atau 30.000 ini harganya ya. Cabai hijau. Kita taruh saja dulu. Ambil. Lihat kalau ada cabai merah. Cabai merah. Kalau di sini ya. Kita skip dulu cabai, nanti kita terakhir saja ambilnya. Dan kita pastinya ambil Indomie ya. Indomie rendang 2 lah. Rendang 2. Indomie goreng 2. Ya. Saya enggak begitu makan mie sih. Cuma 2 cukup. Ikan gabus tuh? Mana ikan gabus? Ini nih. Wah, dan juga ikan gabus ya. Nah, kalau toko Vietnam ini ngawur semuanya dijual ya. Ikan gabus. Terus ada apa kayak kecoa begitu. Kemarin saya lihat ada kayak kecoa dijual ya. Udah kita jalan saja ke sana. Awas. Oh, belut ini. Belut. Ya, kayak belut. Nah, ini bumbu-bumbu juga ada di sini semua ya. Bumbu. Ini bumbu masakan India sih. India, Bangladesh, Pakistan ya. Kalau bumbu-bumbu Indonesia ada di sini. Ada bumbu pecel, ada gulai. Jadi saya mau masak ini gulai. Ambil gulai 1. Masako ada. Bumbu rendang juga 1. Terus apa, kari enggak ya? Kari, janganlah kari. Kalau kari ambil yang ini saja saya. Ambil kari 1. Jadi harganya itu 20.000 ya begini ya. Satu saset ini 20.000. Bayangin di Indonesia berapa ya? Di sini jadi 20.000. Nasi goreng loh ya, nasi goreng ini. Pasti saya ambilnya 1 ya. Udahlah. Banyak yang diambil, nanti cepat habis uang ya. Ini tolak angin juga ada loh, tolak angin ada. Nah, untuk daging halal kami suka beli di sini ya. Cuma akhir-akhir ini supermarket dekat rumah saya itu juga jual daging halal, jadi saya beli nggak di sini lagi. Ini daging halal ya, kayak daging kambing, terus ayam juga ya, ayam terus bebek halal ya. Ada stiker halalnya, jadi aman kita beli. Terus kalau kita mau bikin tempe sendiri pun sebetulnya bisa, karena di sini dijual kedelai. Ada kedelai kan ya, kedelai di sini. Oke, jadi saya bayar dulu, habis itu kita videokan Ilyas ya. Jadi ini saya sudah beli belanjaan tadi yang sudah saya ambil. Sekarang saya mau bayar, jadi penjualnya ini orang dari Vietnam juga. Saya mau bayar juga.500円ですね。1000円と、あ、ありがとうございます。 Sudah bayar, tinggal kita masukkan. Ara, kore, sumimasen. Ne. Atas dero kane. Tinggal bayar, sudah bayar dan kita mau pulang ya.